Mari kita bedah sama-samanya. Yang pertama adalah Rifan Nandan. Tadi kita bahas mengenai ada yang namanya pinjaman tanpa angsuran. Nah ini mah jujur saja, ini ide gagasan Pak Haji Hussein ini. Makanya Pak Haji Hussein bertanggung jawab untuk menyampaikannya, gitu kan? Nah itu saja Pak Haji, malah jelasnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua anggota, saudara-saudara kita semuanya, karena namanya juga Koperasi Sadulur Sejahtera. Jadi kita harus bisa mensejahterakan saudara. Jadi ya, ini namanya KTA. Kalau KTA yang kita kenal adalah kredit tanpa anggunan. Tapi di kita itu kredit tanpa angsuran. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya sih tidak seperti itu sebetulnya, enggak. Hanya memang dia tidak mengangsur, tapi punya kewajiban untuk membeli produk di kita. Jadi ini saya buat itu sebetulnya dari tahun 2005. 2005 itu kita sudah bahas waktu itu di Cirebon. Kita ada proyek yang cukup besar, cuman nggak bisa sampai selesai, karena terbentur dari dana yang terlalu besar. Waktu itu aja kita menggagas proyek ini nilainya 125 T. Jadi cukup besar. Dan lahan yang kita bebaskan udah ada dari 1.200 hektar. Kita sudah bebaskan 500 hektar sampai hari ini. Dan itu masuk di dalamnya. Karena program KTA ini sebetulnya wadah kita itu sudah berjalan. Kenapa sudah berjalan? Contohnya seperti koperasi ini sudah berjalan, dan koperasi ini dia punya induk. Contoh tadi Pak pengawas pembina bilang kita punya supermarket atau punya grosir atau punya gudang yang sangat besar. Karena ini berkaitan nantinya. Kenapa berkaitan? Sebetulnya di koperasi kita ini ada kolaborasi atau nanti dibuat MOU dengan Yayasan Gapura Sadulur Sejati. Ini saya cerita kronologis dulu supaya bisa jelas. Dari Yayasan Gapura Sadulur Sejati ini kita punya 27 kabupaten kota DPW. Dari DPW ini juga dia akan punya UMKM yang ada di DPW. Kita punya induknya. Jadi koperasi yayasan yang kita punya ini kan ada induk. Skup Jawa Barat. Jadi punya DPW ada 27 tadi. Di yayasan ini karena sudah ada 27 kabupaten kota, secara tidak langsung akan menjadi anggota koperasi nantinya. Menjadi anggota koperasi. Sebelum koperasi ini sudah tinggal jalan kalau itu ada, hanya tinggal satu modalnya. Dari mana modalnya itu? Sebetulnya kalau koperasi itu modalnya adalah dari iuran anggota, betul nggak Pak? Dari iuran anggota, yang paling pokok, yang paling utama. Makanya tadi Bu Werdi bagus menanyakan kapan mulainya, yang 25.000 itu bagus untuk start awal. Walaupun nanti di tengah perjalanan kita bisa aja dari donatur, dari yang lain, dari hibah, bisa Pak. Nah kenapa saya bikin program kredit tanpa angsuran? Sebetulnya begini, salah satu contoh, ada satu pedagang telur. Yang dia setiap hari atau modalnya, anggap modalnya itu 100.000. Setiap hari dia bisa mengeluarkan itu 50.000 atau 10.000 atau berapapun lain. Kita support di situ. Anggap kita kasih pinjaman itu 100.000. 100.000 itu kalau dibeliin telur dapat berapa kilo? Itu habis per hari. Dari beli telur 100.000 itu dia punya profit 10.000. Misalnya dari dagangan yang 100.000 itu keluar, dia punya profit 10.000.
Nah waktu dia beli di distributor senilai 100.000 itu dapat profit. Nah itu yang hak kita nanti. Maksud saya begini, si tukang telur yang kita kasih pinjaman ini harus belanja di kita, dibagi uang 100.000, dibagi dengan profit yang belanja di kita. Kita harus punya untung kan? Kita harus punya untung. Nah untung itu yang untuk membayar mereka sebenarnya. Hanya membeli sama aja, dia mau beli di distributor manapun, dia punya beban untuk memberi keuntungan kepada distributor itu. Nah distributor itu dialihkan ke kita. Itu kaitannya dengan yayasan. Kenapa sih kita punya namanya yayasan kan non profit sebetulnya. Nah dimasukkan di koperasi juga sebetulnya sama non profit, kita bantu. Tapi sebetulnya kita nggak ada keuntungan sama sekali. Kita punya keuntungan dari yang 100.000, anggap hitungan Bu Erdi nanti 100.000 itu dia bisa belanja anggap 50 kali atau 10 kali. Setelah 10 kali kan udah selesai yang 100.000. Tapi kan kita belum punya untung sebenarnya koperasi. Ini secara hitungan di belakang, mereka kan nggak tahu. Nah kalau hitungannya kita belanjanya 10 kali udah lunas, Bapak harus belanja nanti 20 kali. Iya kan? Berarti kita punya untung juga 100.000. Sebetulnya kita punya untung 200.000. Tapi Bapak itu tidak mengangsur setiap bulan bahwa saya mesti mengangsur mengembalikan uang 100.000, enggak. Karena dia belanja. Kewajiban mereka hanya belanja di kita. Sudah kebayang? Pak, ada pertanyaan? Sudah kebayang nggak? Sampai sini kebayang nggak? Nah. Ya, Pak Nandang kebayang? Yang Pak Nandang nanya. Ya. Betul. Nah, itu namanya KTA. Itu hanya skop kecil, Pak. Nanti yang skop besarnya, bahkan saya sudah punya hitungan untuk kepemilikan rumah. Waktu itu. Untuk sangat besar kan kepemilikan rumah. Nah, tapi nanti ada usaha yang akan dijalankan. Kalau tadi hanya telur. Kalau untuk rumah mungkin kita kasih sapi. Satu sapi, dia ngurus sapi yang susunya itu distorin ke kita. Kita beli, keuntungan kita jual ke orang lain, ada untungnya. Itu hitungannya ada semua ada begitu. Tapi intinya hitungan mudahnya seperti contoh yang tadi telur. Semua kita bikin seperti itu hitungannya. Jadi kebayangkan. Nah, kemudian ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Jadi minimal kita harus punya usaha barang tersebut. Apa yang harus kita kerjakan? Kita yang melakukan usahanya nanti Pak. Iya, maksudnya berarti kita ini punya satu wadah, yaitu seperti yang tadi telur, umpamanya sapi, bahan bangunan dan lain-lain. Begitu ya Pak? Betul. Makanya tadi gini Pak, di awal saya bilang koperasi ini harus punya supermarket atau minimarket atau grosir. Nah, dan untuk memilih bukan nasabah ya, partner bisnis lah. Partner bisnis kita, misalnya telur ya, kita mesti punya telur. Kalau kita nggak punya telur, ya jangan telur misalnya. Iya. Kita punya kopi, ya udah warung kopi yang kita deketin. Yang penting kita punya stoknya dulu. Makanya ini kita mesti yang tadi saya bilang di awal, ini sebetulnya koperasi ini harus koperasi yang sudah berjalan, baru kita punya program KTA. Karena induknya sudah ada. Nah, kalau belum ada, bagaimana ceritanya? Kalau belum ada ya kita pikirkan bersama-sama untuk mendapatkan grosir tadi. Betul Pak. Memang agak lumayan lama. Terus untuk mendapatkan hibah sendiri atau program-program pemerintah sendiri, umur operasi ini minimal 2 tahun. Makanya tadi sama Pak Pembina diminta untuk didaftarkan supaya kita tercantum nama kita. Kalau nggak tercantum, kita nggak akan dapat apa-apa. Minimal kalau ada arahan-arahan dari koperasi, itu kita bisa jalan. Dan pemikiran jelek saya sebetulnya, kita tahu bahwa ada koperasi merah putih. Pak, jangan memikirkan jelek Pak. Harus Pak. Kalau yang baik nggak usah dipikirin. Harus jelek dulu. Kalau saya pikirin jelek dulu. Jadi pikiran jelek saya gini,
di kita di Indonesia ini sedang diadakan atau digalakan Koperasi Merah Putih, mungkin semuanya tahu. Ya. Dan saya yakin Koperasi Merah Putih itu mungkin yang aktif atau berjalan itu hanya 50%-nya lah kan. Mungkin kalau Pak Rusdoyo itu nggak sampai lah 50%, mungkin hanya 10%. Nah, peluang itu yang akan kita ambil. Peluang itu yang kita ambil. Koperasi kita harus bisa jalan, jangan sama dengan Koperasi Merah Putih. Walaupun Koperasi Merah Putih itu didukung oleh pemerintah. Kalau Koperasi Merah Putih itu memang tidak berjalan, mau nggak mau, dari yang kita laporkan tadi ke Induk Koperasi Jawa Barat, itu akan melihat koperasi kita, bukan melihat Koperasi Merah Putih. Ngapain saya suplai ke Merah Putihnya nggak jalan? Ya udah kamu aja. Nah itu yang saya harapkan. Saya harapkan seperti itu. Nah itu belum muntah, belum muntah cek orang Sunda mah. Ya itu aja mungkin sedikit. Kalau memang sudah paham, nanti perumusan yang lebih besar nanti kita akan bicarakan di koperasi. Lebih berperinci. Ya, itu mungkin Terima kasih ya. Bapak, Ibu, hanya sampai di situ pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah nanti untuk itu nanti kita pendalaman dari pengurus ya, nanti pendalaman seperti apa, termasuk juga teknis dan mekanismenya seperti apa kan begitu. Jadi kesampingkan mengenai produknya, yang penting pahami dulu sistemnya. Nanti kalau sudah memahami sistemnya, otomatis nanti produknya apa saja yang tadi saya bilang, produknya yang memang produk menjadi skala prioritas. Ya artinya produk yang jangan sampai keluar. Ini menyambung dengan sama pertanyaan Pak Rusdoyo nih, terkait mengenai ruang lingkup kerja kita. Tapi sebelum itu nanti kita pertanyaan kedua tadi dari Bu Werdi ya, kapan sekiranya iuran yang menjadi sudah kesepakatan yang sudah diangkatkan ini akan dimulai, gitu kan, gitu ya. Nah, mangga itu mah silakan. Saya pikir kan ketika akta ini sudah jadi, artinya kedudukan koperasi ini sudah legal, sudah sah gitu. Misalkan untuk bulan depan atau bulan berikutnya mangga. Itu kalau menurut saya itu sudah bisa dilakukan sambil berjalan sambil berjalan melengkapi dokumen yang belum lengkap. Itu mungkin kalau menurut saya. Tapi mangga kalau ada hal lain yang ingin disampaikan. Yang terkait dengan 25.000 tuh Pak Ji ya, yang iuran itu. Karena sudah ditentukan dan sudah menjadi kesepakatan kita bersama bahwa iuran itu sekian, iuran wajib, iuran dan lain-lainnya sudah sepakat gitu. Kita tidak mungkin mundur ke belakang gitu ya. Tinggal waktunya saja kapan mau dilaksanakan, maka kita mengikuti saja. Dan ini harus konsekuen ya rekan-rekan yang lain juga yang hadir pada saat rapat pembentukan dan sudah ada nama-namanya sudah ada di akta ini, harus konsekuen gitu. Jadi artinya mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Yang nanti selanjutnya mengenai mekanisme lainnya nanti ketua yang memutuskan gitu. Yang mungkin itu saja kalau itu Pak Ji ya. Nah, kemudian oke, nggak ada pertanyaan lain? Jadi saya ini sendiri ya, Ya. mengeluarkan pancinya Betul. digulung lagi. Betul. Nah itu. Kalau saya diizinkan untuk memaksa, mungkin dimulai Januari. Ya. Nah, teknisnya ini memang nggak bisa didiskusikan. Teknisnya tuh supaya tidak ada, bukan suuzon ya, kita kan akan membentuk rekening yayasan koperasi, kalau itu sudah terbentuk, otomatis anggota tuh disarankan ke situ, jadi nggak titip cash atau apa. Supaya receh, bagaimana kalau per 4 bulan, jadi 100.000 setor. Nah nanti mungkin pihak bendahara akan blow up di grup. Jadi yang belum bayar perlu isi, nama saya belum terlihat transfer. Kalau begitu bagaimana? Gitu. Gimana? Mangga setuju. Ya. Mangga sok. Ini kalau boleh saya berpendapat, koperasi sudah berdiri, berarti badan hukum sudah ada. Iya. Karena badan hukum sudah ada, ketua sudah ada, maka ketua berhak dan harus mengeluarkan surat keputusan. Edaran nantinya. Ya, atau edaran. Atau bahasa saya lebih enak, keputusan ya. Iuran itu dimulai bulan Januari dengan teknis bisa tiap bulan atau 4 bulan sekali. Itu kalau boleh saya saran. Karena kalau kita
rapat begini sudah pasti kalau dasar hukum sudah ada, ketuanya tinggal keluarkan. Ya, Ini kalau mudah-mudahan bisa diterima karena biasanya begitu. betul. Nanti, ya. Setuju. Ya, oke. Lanjut dulu. Dan nanti begini, untuk keperluan-keperluan lain juga yang sifatnya urgen, ini nanti si ketua ini bisa mengeluarkan skep dulu, skep tertentu gitu ya, untuk sebagai legal standingnya jelas gitu, nanti bentuk MOU-nya kerjasama seperti apa, nanti ketua bisa langsung mengeluarkan skep sendiri. Saja mungkin ada hal lain, semangat yang mau ditambahkan atau kurang paham? Saya pikir cukup ya itu ya. Oke, yang terakhir nih Pak Rusdoyo terkait KBLI. Nah, alhamdulillah Pak Rusdoyo nih bahwa KBLI kita itu lengkap ya. Karena sifatnya kita adalah operasi produsen, saya mencoba kemarin itu dengan rekan-rekan itu supaya jangan tanggung ya, semua jenis usaha yang memang mempunyai potensi yang bagus untuk kita lakukan, dan kita pun mempunyai potensi akses juga ke beberapa bidang yang memang akan kita geluti. Yang pertama, ini sudah menjadi ketentuan aturan koperasi bahwa ada 3 hal pembagian Pak, yaitu di sana itu ada yang namanya penyelenggaraan kegiatan usaha utama ya, ada saya mencantumkan 4 kegiatan di utama itu, nanti saya jabarkan. Kemudian yang kedua ada juga penyelenggaraan kegiatan usaha tambahan ya, usaha tambahan itu kita masukkan 4 jenis juga KBLI. Nah, yang ketiga kita menyelenggarakan kegiatan usaha pendukung. Nah, kita masukkan 4 juga. Ini berbeda-beda semua. Tetapi kenapa dikatakan utama? Karena di utama ini adalah ruang lingkup bentuk usaha yang memang yang utama kita lakukan, yang menjadi prioritas. Baru kemudian tambahan dan pendukungnya. Tetapi usaha pendukung dan tambahan itu mungkin saja ternyata usaha tambahan yang lebih menguntungkan atau katakan lebih bagus, nggak jadi masalah kita angkat yang itu, gitu. Karena tidak menyalahi juga Pak. Sini kita sudah ada ini dengan nomor tertentu di sini